Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi pembahasan dalalah sudah selesai. Jadi kembali ke awal, inti daripada ilmu mantik adalah tasawur dengan tasdik, qaulus syarih dengan hujjah. Mabadi daripada hujjah adalah qadhiyah. Mabadi daripada qaulus syarih ini daripada ta'rif definisi adalah kulliyah khamsah itu makna yang ada dalam pikiran. Tidak perlu kepada lafal. Tapi untuk memahami kepada orang lain, memberi faedah kepada orang lain, ataupun mengambil faedah dari orang lain, maka butuh kepada lafal. Jadi ada makna, ada lafal. Ada hubungan berarti antara lafal dengan makna. Apa namanya? Jadi sudah membahas hubungan antara lafal dengan makna. Ya, ini adalah, dan dia terbagi kepada 3, mutabakah, tadamun, dan iltizam. Sekarang baru membahas lafal. Setelah membahas lafal nanti baru membahas makna yang berbentuk kulli nanti. Oke? Bertahap. Jadi lafal ini pasti lafal yang sudah diwadha, bukan lafal yang tidak diwadha, berarti keluar muhmal. Berarti ini maksud lafal yang musta'mal. Jadi lafal itu secara umum terbagi 2 yang dipertimbangkan dalam ilmu mantik, mufrad dengan murakab. Apa arti mufrad dalam ilmu mantik? Apakah sama dengan dalam mufrad pada nahu? Mufrad dalam nahu banyak versi, ya kan? Tadi mufrad dan murakab di sini berbeda definisinya. Yang pertama, kita pahami makna murakab dulu. Makna murakab apa? Lafal-lafal, ini lafal yang setiap juzuk-juzuknya itu menunjuki di atas juzuk maknanya. Ini makna. Oke, maknanya akan sebagai dalalah yang maksudatan. Ini juga tidak ada alif. Oke. Ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu dalalatan maksudatan. Lafal yang menunjuki, setiap juzuk lafal itu menunjuki kepada maknanya. Contohnya mudah, Zaidun kaimun. Ada juzuk enggak lafal ini? Zaidun 1, yang kedua kai. Zaidun memiliki mana enggak? Ya, diri Zaid. Kaim apa? Ya, ini wasaf berdih. Jadi setiap juzuk-juzuk ini memiliki itulah makna murakab. Terus mufrad apa? Yang bukan murakab. Berarti ada 4 surah kalau mufrad. Jadi definisi murakab di sini madalla juz'uhu ala juz'i maknahu dalalatan maksudatan. Kita akan memahami nanti per tiap ini. Mufrad apa? Ma laisa kadzalik. Yani yang juzuknya tidak menunjuki kepada makna akan sebagai dalalah yang maksudah. Pada definisi mufrad itu ada 4 surah yang masuk. Pertama, la juz'a lahu aslan. Misalnya gini, huruf jarba. Ada juzuk nggak dia? Tidak ada juzuk sama sekali. Maka ba ini mufrad apa murakab? Mufrad, bukan murah. Oke. La juz, oke. Yang pertama apa? Sesuatu yang tidak ada juzuk baginya sama sekali, seperti ba. Oke. Turun sedikit lagi. Malahu juz'un, ataupun dia memiliki juzuk tapi tidak ada dalalah baginya sama sekali. Contohnya apa? Zaidun boleh juga. Zaidun. Zaidun ini ada juzuk enggak? Zayada. Tapi juzuk-juzuk ini tidak ada memiliki dalalah. Tidak ada makna sama sekali. Ini masih masuk dalam mufrad. Oke. Mana penghapus? Oke, apa? Yang ketiga, ma lahu juz'un dalalatun fi ghairi makna dzalikal lafzi. Oke. Ataupun dia itu memiliki juzuk. Dan tadi apa? Pertama tidak ada juzuk. Yang kedua ada juzuk, tapi juzuknya tidak ada dalalah. Turun lagi. Dia ada juzuk, ada dalalah, tapi tidak ada dalalah kepada makna. Contohnya Abdullah.
Betul. Makna kalau dipisahkan dasarnya, kalau bukan dilihat alam. Abdun itu ada makna nggak? Hamba. Allah ada juga makna. Berarti masuk ke murakab. Tapi Abdullah itu nama seseorang. Sudah diberikan nama seseorang. Maka dia apa? Satu lafal yang memiliki juzuk kan? Dia memiliki juzuk, ingat. Ini nomor 3. Dan dia ada dalalah. Tapi dalalahnya bukan untuk makna Abdul, bukan Allah. Tapi ke seseorang. Misalnya saya memiliki nama apa? Abdullah. Berarti Abdullahnya apa? Lafal Abdullah memiliki juzuk dan ada adalah, tapi dalamnya bukan ke maknanya tapi ke yang lain. Bukan kepada makna yang sudah beda dengan Zaidun Kaimun. Zaidun Kaimun, Zaidun memiliki makna, Kaimun memiliki makna. Zaidunnya maknanya kemana? Ya ke diri si Zaid, Kaim ya ke wasaf berdiri, sifat berdiri. Kalau Abdullah bukan ke Abdulnya. Dan Allah ya bukan Allahnya tapi apa? Nama seseorang. Nanti akan kita perjelas dalam membaca kitab. Yang keempat apa? Malahu juz'un lahu. Malahu juz'un. Dia memiliki juzuk. Dan memiliki dalalah. Dalalahnya pada sedemikian makna. Tapi tanpa kasat. Misalnya gini. Hayawanun natik. Hayawanun natikun. Makna hayawan apa? Bergerak. Yang bisa bergerak. Natik yang bisa Berarti dia memiliki juzuk nggak? Satu lafal memiliki juzuk kan? Ini ada juzuk, ini ada juzuk. Dan setiap juzuk ini memiliki dan makna ini ada dalalah kepada makna masing-masing. Hewan ada dalalah maknanya kemana? Ke bergerak, natik ke berpikir. Tapi dia bukan maksudnya. Dia bukan dikasat ke maknanya, tapi dikasat ke yang lain. Apa? Hewan natik itu diarahkan ke insan. Hewan itu adalah maknain. Jadi, gini. Hewan itu kan makna bergerak. Natik maknanya berpikir. Gabungan keduanya itu diperuntukkan untuk manusia. Makna manusia apa? Hewan natik. Jadi, intinya bukan ke maknanya ya. Dia memiliki juzuk dan setiap juzuknya memiliki makna dan lafal itu ada dalalah ke makna itu, tapi dalalahnya itu bukan dikasat untuknya tapi untuk yang lain. Untuk yang lain. Paham nggak? Jadi hayawan natik dia memiliki juzuk, memiliki makna. Jadi lafal ini menunjuki kepada makna itu, tapi dia diperuntukkan ke yang lain. Apa? Karena hewan natik itu diarahkan ke insan. Oke ya. Ini 4 ini masuk di bawah mufrad. Oke ya. Berarti yang bukan ini baru murakab. Tamam? Oke. Jadi lafal terbagi 2, mufrad dan murakab. Oke, ini udah jelas. Biar enggak semua. Oke. Kemudian mufrad terbagi 2, mustarak dengan munfarid. Mustarak dengan mustarak itu adalah satu lafal yang memiliki makna yang lebih. Mustarak di sini mustarak lafzi, bukan mustarak maknawi. Lafal ainon itu bisa bermakna mata, bisa bermakna mata air, bisa bermakna matahari. Jadi satu lafal yang sama tapi maknanya itu mustarak. Oke. Ini kenapa di sini? Al-lafdzul ladzi yata'adda. Nah, kan lebih parah lagi tulisan dulu Pak Ji. Lafal yang banyaklah maknanya. Oke, ini ya ada berbilang ataupun banyak maknanya. Satu lafal yang maknanya banyak. Banyak itu paling kurang 2. Ini definisi munfarid apa? Munfarid adalah satu lafal yang maknanya cuma satu. Ini nggak ada hamzah karena dia bukan hamzah kata tapi hamzah wasal. Al-lafdzul ladzi ittahada maknahu, dan ada ittahada. Ini ittahada. Parah lah mah.
Ittahada. Iya. Ha. Bukan ha. Oke. Lafal yang maknanya sah seperti rajul, maknanya apa? Ya cuma lelaki. Ya kan? Yang maknanya tidak lebih daripada sah. Itu maknanya apa ya? Diistilahkan munfarid. Jadi lafal mufrad itu ada kala mustarak, yakni satu lafal yang maknanya lebih seperti ainun. Syamsun juga. Syamsun ada makna tuh, ada dengan makna karas, ya kan? Ada juga munfarid. Munfarid apa? Satu lafal yang maknanya cuma sah. Oke. Kemudian mufrad ini pembagian pada mufrad, ada kulli, ada juz. Ada kulli, ada juz'i. Apa makna kulli dulu? Jadi tanpa melihat ke definisi ini definisi kulli. Kulli itu adalah satu makna yang mana kita pahami makna itu tidak bisa tidak membatasi ke satu, tapi bisa kita asumsikan ke banyak. Misalnya gini, cinta. Apakah cinta tertuju ke satu orang? Enggak kan? Ya enggak kan? Bisa jujur, makna jujur itu umum enggak? Bisa kita asumsikan ke banyak afrad. Jadi diri mafhum maknanya itu tidak mencegah untuk kita asumsikan ke yang baik nanti ada ataupun tidak. Jadi misalnya gini, makna matahari apa? Satu benda yang besar yang memiliki cahaya. Dengan makna ini bisa nggak kita asumsikan 10 matahari? Ingat, matahari itu bukan yang keluarnya pagi, yang terbenamnya sore, bukan itu. Tapi apa makna matahari? Sesuatu planet yang bercahaya. Misalnya satu planet yang bercahaya. Planet itu mesti satu nggak? Enggak kan? Bercahaya nggak mesti satu kan? Sekalipun realitanya cuma sah. Ingat, definisi kulli adalah satu makna ataupun sesuatu yang diproses oleh akal, makna yang dipahami oleh akal, yang mana andai kita asumsikan makna ini ke yang banyak, maka tidak mustahil. Baik nanti ada ataupun tidak ada. Lihat definisinya. Definisi kulli apa? Alladzi la yamna, tidak mencegah memahami makna daripada lafal, daripada terbenarnya lafal, terbenarnya makna nih. Sidqihi, ini sidqihi. Saya baca alladzi la yamna'u tasawwuru musammahu min sidqihi ala katsir. Satu lafal yang tidak mencegah saat kita memahami maknanya, dari mana? Tidak mencegah daripada terbenarnya makna kepada yang banyak. Oke. Kulli itu ada terbagi 3 secara umum. Oke. Lam yujad aslan. Lam yujad gini. Air laut yang terbuat daripada raksa. Air laut tapi rasanya raksa. Ingat, ada lafal misalnya apa? Lafalnya apa? Bahrun min apa? Min halwa misalnya. Boleh juga lah. Hulwa. Air laut yang manis. Air laut yang ini makna ini. Oke. Ini makna ini. Boleh nggak kita asumsikan ke yang banyak? Ada 10 yang model gini. Apa? Air laut. Ingat, bayangkan. Ingat, mafhum ya. Makna yang dipahami oleh akal saat kita menerapkan ke banyak itu tidak mustahil. Boleh saja. Sekalipun tidak ada sama sekali. Dia realitanya tidak lam yujad aslan. Oke. Ataupun gini. Kawannya Tuhan. Kawannya Tuhan. Boleh nggak kita memahami kawannya Tuhan? Kawan ada nggak kawan? Kawannya Tuhan. Makna kawannya Tuhan apa? Syarikullah misalnya ya. Enggak. Syarikullah. Kawannya Tuhan. Nah, lafal syarikullah saat kita mentasawurkan itu tidak mencegah kepada yang lebih banyak. Boleh saja kawannya Tuhan.
Apakah mustahil bahwa maknanya jangan pakai dalil tauhid dulu nih. Jangan pakai tauhid dulu nih. Ini ingat, kita sekedar memahami maknanya. Syarikullah, kawannya Tuhan. Boleh nggak saat kita memahami syarikullah itu boleh banyak. Boleh Tuhan itu apa? Kawannya banyak. Secara memahami seperti ini. Kawannya saya, boleh nggak banyak? Boleh kan? Begitu. Kawannya Tuhan banyak. Tapi karena dalam akidah tidak boleh adanya Tuhan, tidak boleh adanya kawan Tuhan, tidak ada kata-kata syari. Itu karena dalil yang lain. Tapi dari sisi maknanya itu tidak mencegah dia dipahamkan kepada Nah, kulli ini ada kala dia lam yujad aslan, tidak ada sama sekali. Dia cuma di alam pikiran. Ya kan? Seperti ini, saya asumsikan. Andai antum ini misalnya ini, andai antum ini orang Eropa. Ada nggak? Tapi secara asumsi boleh kan? Boleh kan? Biasanya sering dipakai oleh Rocky Guru. Asumsi, nggak usah debat. Karena tidak ada, emang tidak ada. Jadi kalau antum kritik, mana kawan Tuhan? Iya, kita sepakat. Tapi ini makna yang ada dalam makna yang ada dalam pikiran. Boleh nggak makna ini terbenar kepada banyak? Boleh. Sekalipun secara realita tidak. Nah, kuli itu ada kala dia tidak ada sama sekali. Tidak ada satupun. Nah, dia terbagi dua, tidak ada sama sekali. Ada kala tidak adanya itu karena mustahil, imtanaat ini ya. Imtanaat ini ta. Ataupun amkanat. Ini. Tuhan itu oke, kawan Tuhan. Saat kita memahami kawan Tuhan, boleh banyak nggak? Boleh. Tapi untuk adanya satu saja kawan Tuhan, itu mustahil. Oke. Kemudian yang kedua tadi apa? Air laut manis. Air laut manis. Boleh ada nggak? Boleh dibangun apa? Boleh terbenar ke banyak nggak? Boleh. Tapi ada nggak? Tidak. Nah, status kenapa tidak ada? Apakah mustahil ada? Ataupun mungkin? Mungkin, tapi tidak ada. Karena tidak wajib laut itu harus asin. Paham? Jadi tidak ada sama sekali afradnya ya. Tidak ada sama sekali afradnya. Adakala dia berstatus mustahil, adakala dia berstatus mungkin. Pokoknya sama-sama tidak ada sama sekali. Ingat, kulli itu makna ya. Yang mana makna ini sah diasumsikan ke banyak. Misalnya gini, insan. Makna insan apa? Manusia. Terbenar ke saya, terbenar gini, terbenar gini, terbenar gini, terbenar. Kulli yang mana? Makna insan. Terbenarnya manusia ke ini afrad namanya. Paham ya? Jadi yang kulli apa? Mafhum daripada insan itu apa? Manusia. Apa manusia? Yang bisa bergerak dan berpikir. Itulah makna kul. Nah, makna ini saat dilihat ke afrad. Adakala dia ada kala tidak ada sama sekali, ataupun ada tapi banyak. Oke ya? Ingat, kulli itu bukan afrad, tapi makna. Saat menghadirkan satu makna, mustahil nggak kita asumsikan dia itu afradnya banyak ataupun tidak. Oke, yang pertama lam yujad awujidal wahidu fakat, ataupun cuma ada satu, matahari. Matahari, apa matahari? Makna matahari apa? Planet yang bercahaya misalnya ya, yang bercahaya. Boleh nggak? Ini maknanya ya. Apa makna Syamsun? Planet yang bercahaya. Boleh planet yang bercahaya. Boleh. Secara mana boleh kita asumsikan dia itu banyak. Tapi realitanya cuma berapa? Nah, realitanya cuma satu. Yang kedua, ilahun. Makna ilahun apa? Al-ilah tuh. Mana Tuhan apa? Yang disembah. Sesuatu yang disembah. Boleh saja banyak kan? Boleh saja banyak secara makna ya. Makna al-ilah apa? Sesuatu yang disembah. Sah nggak secara mana itu dia banyak yang disembah? Sekalipun realitanya cuma satu, yakni Allah. Paham? Secara bedakan antara realita dengan makna yang hasil dalam pikiran. Oke. Nah, ataupun kuli itu kalau lihat ke realita nih ya. Kuli kalau dilihat ke realita cuma ada satu. Yang satu ini statusnya ada kala dia mustahil, ada kala dia
pada kasus matahari, matahari itu planet yang bercahaya. Maknanya, boleh nggak dia banyak? Boleh. Tapi realitanya cuma Terus yang lain gimana? Boleh nggak lebih dari satu matahari? Apakah Allah tidak mampu menciptakan matahari lebih dari satu? Boleh. Jadi mungkin untuk ada selain daripada Nah, al-ilah, mana ilah tadi apa? Yang disembah. Boleh nggak lebih? Maknanya, boleh kita asumsikan lebih daripada satu, ya kan? Sekalipun realitanya cuma yaitu Allah. Terus untuk ada yang kedua, ada Tuhan yang kedua, itu mustahil. Oke ya? Jadi, dia kulli itu dilihat realita cuma satu. Ada dua macam. Ada kala untuk adanya dua, mustahil. Ada kala mungkin. Kayak tadi, yang masalah yang pertama, tidak ada sama sekali untuk melihat realita. Tidak adanya, berarti untuk satu aja ada. Ada kala berstatus mustahil, ada kala berstatus mungkin. Yang kedua cuma ada satu. Untuk ada yang kedua saja, ada yang berstatus mustahil seperti pada yang disembah Allah, ini al-ilah, ada mungkin seperti dari matahari. Wujudal katsir. Insan. Insan itu kulli apa manusia. Sah nggak bisa? Ilmu. Apakah langsung terbenar ke satu? Enggak kan? Enggak kan? Pengetahuan boleh ini, sah ke banyak. Oke. Waktu ataupun nikmat Allah terbatas ke satu enggak kan? Boleh kita asumsikan banyak. Oke, ada dua contoh tadi saya sebutkan. Apa yang pertama? Manusia, yang kedua nikmat Allah. Nah, ataupun kuli ini kalau dia realita yang ketiga, dia banyak. Insan itu banyak nggak realitanya? Makna insan apa? Yang bergerak lagi yang berpikir. Kalau sah diasumsi ke banyak. Nah, rupanya realitanya banyak, ya kan? Tapi terbatas nggak? Terbatas kan manusia itu? Nah, nikmat Allah sesuatu pemberian Allah. Kuli juga. Banyak nggak nikmat Allah? Ada batasan? Tidak ada batas. Nah, kuli yang model ketiga dilihat realita dia itu banyak. Ada kuli maknanya yang kalau melihat kepada realita afradnya status yang banyak itu ada dua. Ada kala dia terbatas intahat, ada batasan ataupun tidak terbatas. Saya ulangi sekali lagi, kuli itu adalah makna yang dipahami oleh akal yang kalau diasumsikan lebih dari, kalau diasumsikan ke afrad yang banyak bukanlah suatu yang mustahil. Kayak misalnya rindu. Makna rindu boleh nggak diasumsikan ke banyak? Boleh kan? Sekalipun realitanya cuma rindu ke satu orang misalnya. Oke ya? Oke. Nah, kemudian kuli itu kalau melihat realita ada kala tidak ada sama sekali karena dia cuma alam apa? Asumsi saja. Satu makna sah mengasumsikan bahwa dia banyak. Ada kala dia itu tidak ada sama sekali. Ada kala cuma satu. Ada kala banyak. Yang pertama, tidak ada sama sekali. Ada kala statusnya adalah mustahil ataupun mungkin. Yang ada cuma satu. Untuk adanya dua. Untuk ada dua. Ada kala berstatus mustahil. Ada kala berstatus ataupun kuli itu faradnya itu banyak afradnya. Banyak itu ada kala terbatas ataupun tidak Ini pembahagian kuli. Kemudian juz'i ada alam syaksi, ada alam jinsi. Ini saya rasa jelas. Alam syaksi seperti Zaidun. Saat saya menyebutkan lafal Zaidun. Zaidun ini ya, ini Zaidun. Saat saya menyebutkan lafal Zaidun, bisa nggak diasumsikan lebih daripada satu? Enggak, karena lafal Zaidun sudah diperuntukkan untuk beliau. Itu juz'i itu adalah satu makna yang tidak sah secara akal kita asumsikan lebih daripada satu. Oh, nanti ada makna, ada Zaidun yang lain. Oh, itu dengan wabak yang berbeda. Oke ya, itu juz'i ada alam syaksi, ada alam jinsi. Alam syaksi seperti Zaidun, alam jinsi seperti PD misalnya. PD. Ya, kenapa PD lagi? Usama. Gini, dalam bahasa Arab, binatang buas itu ada namanya. Binatang buas itu terkhusus nggak? Gini. Orang Banda, jangan orang ini bahasa Arab aja, nanti takut terbatas.
Binatang buas bahasa Arabnya namanya apa? Asad. Binatang buas itu sudah tertentu kepada singa? Enggak, bisa singa, bisa harimau, bisa macan, bisa serigala. Oke. Jadi asad itu oke, Pak. Sekarang diberikan nama binatang buas memiliki apa Usama. Jadi waktu kita melihat ada satu kelompok singa, Usama kita katakan. Itu Usama adalah alam untuk jenis binatang buas. Jenis binatang buas. Jenis itu kan boleh banyak kan? Oke, bukan ke satu binatang buas. Alam jinsi adalah penamaan terhadap satu jenis. Oke. Oke ya. Nah, kemudian kulli, ada mutawati, ada musyakkak. Mutawatik adalah satu lafal yang kalau dilihat kepada afradnya itu sama. Misalnya gini, kita pahami musyakkak dulu. Putih. Putih yang ada di peci, yang ada di telur, yang ada di sini, yang ada di sini, berbeda-beda nggak bentuk putihnya? Di sini ini lebih terang dari ini. Yang di kertas lebih terang dari ini, yang di baju lebih terang lagi. Jadi apa? Skala ataupun ya itu berbeda-beda, kualitasnya berbeda-beda. Itu musyakkak. Musyakkak adalah satu lafal yang memiliki makna, yang mana maknanya kalau dinisbah kepada afradnya ada kurang lebih. Ada tafawud. Seperti putih. Saya ada 10 orang putih, pasti putihnya beda-beda. Satu lafal memiliki makna apa? Putih. Tapi kalau putih dilihat ke ini, putih dilihat di sini, ke beberapa afradnya berbeda-beda. Tapi diri putih itu satu. Tapi afradnya itu yang berbeda-beda. Itu apa? Musyakkak. Paham? Seperti hitam. Hitam itu kan beda-beda juga. Terus apa lagi? Pintar. Lafal pintar apa? Zakat. Mana zakat apa? Pintar. Pintar itu beda-beda kan antara satu orang dengan orang lain. Itu juga contoh fikih dulu. Ini saya lihat kalian bisa memahami nggak musyakkak. Seorang wanita boleh keluar di luar surbalatnya dengan apa? Dengan mahram ya kan? Yang kedua, kalau tidak ada mahram dengan suami. Kalau tidak ada suami berarti dengan mahram. Kalau tidak ada dengan mahram, dengan satu kelompok perempuan. Ya kan? Kalau tidak ada kelompok perempuan, dia keluar dengan satu perempuan tapi kuat badannya, kuat, perkasa, petinju misalnya. Perempuan itu Oke. Coba cari titik temu empatnya. Titik temunya apa? Sama-sama memberikan aman, karena antum udah dengar jelasan ini. Sama-sama memberikan aman, keluar dengan suami. Kenapa perempuan boleh keluar dengan suami? Karena aman. Kenapa boleh keluar dengan mahram? Karena aman. Kenapa boleh keluar dengan satu kelompok perempuan? Karena juga aman. Kenapa satu perempuan tapi harus kuat? Karena juga memberikan Nah, aman 4 ini beda-beda nggak? Berarti apa? Musyakkak. Paham kan? Oke. Kalau mutawati apa? Sama. Satu lafal yang memiliki makna kalau dilihat kepada afradnya itu apa makna? Apa contohnya yang sering disebutkan dalam kitab? Apa contoh mutawati? Apa? Insan. Mana insan apa? Hewan natiknya saya dengan ini sama nggak? Sama. Nggak ada tafawud. Ini sama. Manusianya antara saya dengan beliau sama. Paham ya? Itu satu lafaz yang memiliki makna, yang hubungan antara makna dengan afrad itu, antara satu farad dengan farad lain itu tidak ada tafawud, tapi sejajar, setara. Seperti insan, manusianya kita itu sama, setara, derajatnya sama. Ya, yang bedanya apa? Takwanya. Takwa saya dengan antum beda. Ada takwa nggak di sini? Ada takwa nggak? Ada takwa, ada, semua ada takwa. Kita semua ada tapi ada tafawud. Jadi manusia itu, sifat kemanusiaannya manusia itu semua sama. Yang berbedanya takwanya. Oke, berarti manusianya manusia adalah tawatu, dan takwanya manusia itu adalah tasyakku. Oke, dah. Ini kesimpulan. Sekali lagi, lafal itu terbagi dua, mufrad dan murakkab. Dan perhatikan masing-masing definisinya.
Kemudian mufrad terbagi kulli dan juz. Oke. Kulli itu terbagi kepada 3. Lam yujad aslan, wujidal wahidid, wujidal kasir, dan ini keluar juga. Kemudian juz'i ada alam syaksi, ada alam jin. Kemudian pembagian kulli yang lain ada mutawati, ada musyakkak. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji'un. Selawat.